Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peramalan atau forecasting. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan peramalan? Apakah ada yang tahu? Oke, mari kita pelajari bersama. Pengertian peramalan atau forecasting. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis. Karena permintaan tersebut akan bergantung kepada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk pesaing, dan produk substitusi. Oleh karena itu, peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Klasifikasi peramalan berdasarkan jangka waktunya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang A, peramalan jangka panjang, B, peramalan jangka menengah, C, peramalan jangka pendek. Untuk yang A, peramalan jangka panjang umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Untuk yang B, peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Dan untuk yang C, peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Adapun tujuan peramalan yaitu sebagai berikut: menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Kemudian, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, yaitu akurasi, biaya, dan kemudahan. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila kesalahan peramalan tersebut relatif kecil. Akurasi sebuah peramalan berkaitan erat dengan persediaan dan pelayanan terhadap konsumen. Peramalan yang rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Hal ini bisa mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan. Sedangkan peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan. Kemudian untuk biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung pada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana mengolah datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Misal, item-item penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal, sedangkan item-item yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Dan yang terakhir untuk kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi.
Selanjutnya ke metode peramalan perencanaan produksi. Metode peramalan ini dibagi menjadi dua, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif. Definisi dari peramalan subjektif adalah peramalan yang lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi atau intuisi seseorang yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Kemudian peramalan subjektif ini dibagi menjadi dua, yaitu metode Delphi dan metode penelitian pasar. Metode Delphi mempunyai definisi, yaitu cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Pada metode Delphi ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan ke segmen pasar baru, dan strategi keputusan bisnis lainnya. Selanjutnya ke metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Nah, salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen dengan menggunakan instrumen kuesioner. Dari hasil survei konsumen, perusahaan akan mengetahui selera konsumen itu sendiri. Kemudian, penelitian pasar sering digunakan dalam merencanakan produk baru, sistem periklanan, dan promosi yang tepat. Selain itu, terkadang hasil penelitian dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan objektif terdiri dari dua metode, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Oke, kita ke metode intrinsik. Metode ini lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi. Pada metode ini kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Metode intrinsik termasuk metode peramalan yang mudah dan murah. Metode ini diwakili oleh analisis deret waktu. Selanjutnya, metode ekstrinsik. Metode ini lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka panjang. Dalam peramalannya, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Metode ini disebut juga dengan metode kausal, karena metode ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam peramalannya. Adapun kelemahan dari metode ini yaitu biaya aplikasinya yang mahal dan frekuensi perbaikan hasil peramalannya yang rendah. Oke, selanjutnya ada analisis deret waktu. Analisis deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu yang lama. Analisis ini terdiri dari kecenderungan atau tren, siklus atau cycle, pola musim atau season, variasi acak atau random. Yang pertama, kecenderungan atau tren. Tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Tren menunjukkan apakah permintaan cenderung mengalami kenaikan, penurunan, atau konstan. Yang kedua, siklus atau cycle. Permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun. Pola permintaan yang demikian ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola permintaan yang menunjukkan siklus tertentu sangat berguna dalam peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, pola musim atau season. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya.
Kemudian, di sini ada variasi acak atau random. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu, seperti adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan beberapa kejadian lainnya yang tidak mempunyai kecenderungan pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Demikianlah pelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.